Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menampilkan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep IPS SD. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zuda dengan nomor NPM 002, Eriska dengan nomor NPM 015, Titis 028, Denada 033, dan Nurul Aini 050. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap kondisi alam. Yang akan kami bahas pertama ialah tentang pertumbuhan penduduk. Sebenarnya, apa sih itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Lalu, pertumbuhan penduduk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alami dan non-alami. Untuk pertumbuhan penduduk alami diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam 1 tahun. Kemudian pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk ini diperoleh dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi dengan emigrasi. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap kondisi alam. Yang pertama ada tercemarnya polusi udara. Semakin berkembangnya penduduk di muka bumi, manusia melakukan hal-hal yang menurut mereka menguntungkan padahal merugikan bagi bumi, seperti penebangan pohon liar dan terjadinya kebakaran hutan. Hal itu mereka lakukan untuk melakukan pembangunan gedung-gedung tinggi dan juga jalanan yang mengakibatkan polusi. Kemudian ada berkurangnya lahan pertanian. Seiring berkembangnya populasi manusia, tidak jarang ditemui lahan pertanian yang diubah menjadi bangunan gedung-gedung tinggi dan juga jalanan yang mengakibatkan polusi terjadi di muka bumi. Kemudian ada persediaan air bersih yang berkurang. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat bisa mengakibatkan kualitas air bersih menjadi berkurang. Hal itu dikarenakan manusia membuang sampah di daerah perairan seperti lautan ataupun sungai dan membiarkan sampah terendap di pinggiran pantai. Adapun upaya mengurangi masalah kependudukan terhadap kondisi alam ialah seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap flora dan fauna. Berikut sedikit gambaran ilustrasi keadaan hutan di dunia sebelum perkembangan penduduk dimulai. Namun setelah banyaknya manusia di bumi yang melakukan pemburuan liar dan juga melakukan penebangan dan penggundulan hutan, maka berikut kami tampilkan kondisi beberapa hutan di Indonesia akibat pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Manusia terpaksa memburu hewan dan menebang pohon untuk bertahan hidup. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai dampak pertumbuhan penduduk terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim ialah perubahan secara signifikan pada iklim suhu udara dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang mengakibatkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat diantaranya adalah perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga menangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya gunung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal sederhana yang mudah dilakukan seperti mengelola sampah dengan 3R. Reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan dan menghindari pembelian barang yang tidak penting. Reuse ialah kegiatan memilih barang yang dapat digunakan kembali. Recycle ialah menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai agar bisa digunakan kembali.
2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki atau bersepeda. Ketiga, menghemat penggunaan listrik di rumah seperti mematikan listrik yang tidak terpakai di siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. Yang terakhir ialah melakukan reboisasi di hutan gundul dan tanaman pohon di perkarangan rumah. Selanjutnya ada upaya mengatasi dampak pertumbuhan penduduk. Yang pertama, kita bisa berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan guna menciptakan sumber manusia yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pemerataan bangunan. Dengan melakukan ini, masyarakat tidak perlu pindah dan kepadatan penduduk bisa terhindari. Kemudian pemanfaatan program KB. Dengan melakukan upaya yang satu ini, kita bisa mengurangi angka kelahiran. Dengan begitu populasi manusia akan berkurang. Upaya mengurangi masalah kependudukan terhadap kondisi alam ialah seperti menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita jaga lingkungan agar bumi menjadi bumi yang bersih dan bebas dari polusi. Terima kasih, sekian materi yang kami sampaikan di video ini. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.